ya. Si rejimnya si ini kan, si ini kan udah dihabisin kan. Jenderal habis. Itu jenderal bisa dihabisin itu memalukan, Pak. Ya, Iya, Kasal-Kasau, betul. Kopassus itu di kandangnya sendiri di hari pertama lagi. Itu memalukan Betul. banget itu Pak. Belum perang apa-apa baru 1 hari Jenderalnya dihabisin itu mati. ya kan. Wah, itu memalukan banget. Begitu katroknya kan. Jadi negara lu katrok banget katanya gampang banget. Masa jenderal kelas tinggi lu bisa puluhan orang mati begitu kan. Gampang banget disasar hari pertama begitu. Belum lagi fasilitas-fasilitas militernya, apa pesawatnya, helikopternya begitu ya. Jadi dia nggak perlu sasar cere-cerenya lah ya, karena kalau cere-cerenya korban akan jadi banyak. Ya lebih baik terencana menggulingkannya si Khamenei ya dari dalam begitu. Kalau memang rakyatnya memang berontak, tinggal nanti dari dalam aja ya. Seperti itu. Tuh, Pak SK. Pak SK, Mm-mm. kalau untuk Mm-mm. ngetes, itu bisa ngetes bawah tanah, nggak harus di udara. Satu. Terus kedua, itu apa namanya, penjara yang terkenal itu kan namanya Erin tuh, Erin penjara. Itu tempo hari udah sama Israel udah dijebol pintunya. Jadi banyak banyak yang keluar. Nah, Erin ini kan isinya orang-orang pemberontak-pemberontaknya si Khomeini, ya kan Mm-mm. banyak jenderal-jenderal. Nah, ini tadi yang balik lagi yang you bilang, mungkin ini dibiarin segini, makanya si Trump nggak mau ngomong penggantian rejim. Biarin orang dalam Mm-mm. sendiri yang merombak. Jadi jenderal-jenderal yang keluar dari ini, dari penjara ini bisa memulai revolusi di dalam Iran sendiri. Jadi Iya, kita orang Barat nggak usah keluar duit, biar tempo iya, rakyatnya sendiri yang melawan rejim yang sekarang ini. Kita Amerika ngasih benar. kesempatan, ya kan kita semua orang Barat ngasih kesempatan. Hei, ini kok udah kasih kesempatan ya, lu sekarang yang bergerak. Jadi kita yang di luar ini gak disalahin ke satu. Kedua, contoh soal yang di mana di Irak, di Libya, apa ini kalau kita bantuin seluruhnya, kita ganti rejim. Akhirnya minta duitnya ke kita. Mereka nggak ada duit. Mm-mm. Barat, ya kan? Nanti Barat lagi yang direngek, kan gitu. Tapi Ya kan caranya, gini juga caranya si Trump, supaya orangnya mereka sendiri yang revolusi, gitu loh. iya, Ya kan? jadi kan ini kan dia sebenarnya marahnya udah sampai ke ubun-ubun, Pak. Ya, si rejimnya si ini kan, si ini kan udah dihabisin kan. Jenderal habis. Itu jenderal bisa dihabisin itu memalukan, Pak. Ya, Iya, Kasal-Kasau, betul. Kopassus itu di kandangnya sendiri di hari pertama lagi. Itu memalukan Betul. banget itu Pak. Belum perang apa-apa baru 1 hari Jenderalnya dihabisin itu mati. ya kan. Wah, itu memalukan banget. Begitu katroknya kan. Jadi negara lu katrok banget katanya gampang banget. Masa jenderal kelas tinggi lu bisa puluhan orang mati begitu kan. Gampang banget disasar hari pertama begitu. Belum lagi fasilitas-fasilitas militernya, apa pesawatnya, helikopternya begitu ya. Jadi dia nggak perlu sasar cere-cerenya lah ya, karena kalau cere-cerenya korban akan jadi banyak dan belum lagi ya dibatasin, jangan sampai seminimal mungkin korban sipilnya begitu ya. Jadi fasilitas-fasilitas, gedung-gedung, pergudangan-pergudangan, persenjataan militer yang diserang. Yang paling ini lagi yaitu begitu Amerika pakai GBU 57-nya menghancurkan fasilitas nuklirnya. Wah, itu udah sampai ubun-ubun. Nah, begitu hari pertama ubun-ubun ini, si Trump justru kasih statementnya lagi, udahlah damai ini. Udah, saya bilang udah gencatan senjata. Ya karena kan si Iran ini dia mau pakai apa lagi, Pak? Ya, ya dia hanya bisa ya cobalah nyerang 10, 20, 30 seolah-olah wah ini masih pertahanan masih kuat. Ya orang kita udah tahu lah itu persenjataan semua udah habis itu. Ya udah tinggal sedikit nggak mungkin ini lagi yang paling parah lagi ya ini fasilitas nuklirnya. Wah, itu dengan dia mengatakan gencatan senjata ya minimal kan jadi lebih
adem lagi ya, walaupun itu hati udah panas banget, tapi kan apa daya, udah nggak punya kemampuan lagi mau ngebalas Amerika pun nggak bisa. Untuk ngebalas Amerika pun ya formalitas saja. Dia calling si siapa Qatarnya, kami ini jam segini hari segini kami akan serang lah, ini cuman simbolik aja ya gitu. Jadi makanya si Trump bilang thank you Iran ya. Kami mengerti makanya kami nggak balas karena Anda menelpon dan sudah ya udah kami nggak ada satupun yang mati, nggak ada satupun yang ini mencelakakan. Ya udah coba kalau lu kenain apa Amerika. Begitu Amerika serang ya dia sebagai anggota NATO satu tubuh kena ya, yang lain tubuh bagian yang lain pasti ikut ya, negara-negara Prancis Inggris segala macam ya, mereka udah siap itu pesawatnya yang tinggal nyerang ya hitungan hari juga kayak siapa namanya Saddam Hussein, walaupun punya ini 1 juta dulu persenjataannya ngomong banyak ya, 1 minggu juga udah pada ini ya apa pada kencing di celana semua ya tentaranya ya. Begitu ngelihat ledakan gede begitu kan ya sama aja kayak Hamas, ngumpet aja semua. Tapi belum perang, wah gayanya kan, pakai senjata, pakai ini kan, begitu penyerahan Sandra baru nongol begitu ya. Tetapi begitu perang nggak ada satupun kita nongol ngelihat, pada ngumpet semua. Baju juga mungkin udah berubah semua jadi orang sipil begitu kan. Ya kan Ya, gitu. ini Ya memang nggak ada kemampuan mau gimana, ya ya kan? ini ada bir bintang ini kasih kesempatan. Bir Iya, bintang iya Mas. silakan. Ya, shalom, Mbak. Shalom. Lalu Ya, masih dengan ini, Pak ya, perang Israel sama Iran. Ya, ini ada saya nonton tadi mengenai acara di TV One yang mengundang banyak narasumber, diantaranya ada Permadi Arya sama Ade Armando. Yang pengen saya tanyakan itu soalnya biasanya Ade Armando ini logikanya jalan, cuman untuk kasus ini saya bingung ini orang Sunni apa Syiah gitu, Pak ya. Banyak orang ya, saya Syiah, juga Pak ya. mempertanyakan itu, Pak. Syiah ya. Kayaknya Syiah sih dari ininya. Soalnya banyak banyak apa omongan dari acara itu yang ada di YouTube itu di kayak di sensor gitu. Nah, jadi yang saya heran itu ini orang kok mihaknya ke Iran gitu, Pak ya. Kenapa bisa padahal terus dia terus dia membawa isu-isu yang ada di Amerika tentang bagaimana banyak banyak orang Amerika yang sekarang menentang Trump. Padahal orang yang menentang Trump itu kan orang-orang liberal yang kita bilang lah Gen Z lah gitu Pak ya. Gen Z yang mereka itu di dalamnya itu banyak yang aneh-aneh. Misalnya kaum LGBT tapi bisa bersanding dengan mereka yang religius. Ada religius yang dari Timur Tengah, ada yang religius yang dari Amerika tapi sekte sesat gitu kan, walaupun itu dari ngaku-ngaku dari Kristen. Ade Armando nggak tahu hal-hal yang seperti ini. Padahal sebenarnya Amerika dari dulu kan pemerintahnya itu kalau di dalam negeri itu tegas, memang tegas di dalam waktu zaman hippies juga kaum hippies yang rame yang menentang adanya perang itu apa yang terjadi sekarang itu yang menentang cara-cara pemerintahan seperti Trump itu sudah terjadi di zaman dahulu kan di tahun 70-an atau 80-an. Jadi tentang perang Iran sama Israel ini saya lihat Adi Armando ini dapat sumber dari mana? Dia hanya membawa isu-isu yang ada di Amerika seakan-akan dia tahu apa yang terjadi di Amerika. Kalau saya selalu ngikutin isu-isu yang ada di Amerika karena dari pihak liberal banyak yang kalau saya bilang sih nggak waras gitu Pak ya. Nah kalau Ade Armando ini dikasih cuplikan tentang mereka yang protes-protes sampai membuat kerusuhan di Amerika pasti Ade Armando juga bakalan heran. Terus dari Rocky Gerung juga sampai menjelek-jelekan Trump katanya Trump itu rasis, Trump itu bodoh, Trump itu tolol lah katanya kan. Ini kan
ini orang-orang seperti ini, ya saya sih udah nggak aneh dengan Rocky Gerung karena Rocky Gerung ini kan haluannya juga liberal juga, liberal ateis gitu, Pak. Ya itu aja sih yang saya sampaikan, Pak, mengenai Kalau isu ini. pengamat, Ya, komen saya sih Pak, kalau pengamat Indonesia mah nggak usah didengerin Pak. enggak. Jadi gini, kalau tadi Ade Armando dia membela Iran, ya sekarang Muslim ini harapannya hanya kepada siapapun yang bisa membela Palestina, Pak. Jadi Ya, betul. Betul. siapapun Muslim ini sekarang udah nggak bisa lagi, walaupun dia ngomong tadinya sekelas EPI aja misalnya apa si Iran ini Syiah, kafir, ini bukan Mm-mm. Islam, ya kan? Ya, Ya, tapi begitu Palestinanya udah tidak berdaya, ya Arab Saudinya negara-negara yang berideologi Sunni yang kaya, Arab Saudi, apa Yordan segala macam nggak mendukung Hamas, hanya Iran karena Irannya ini ya justru mendanai, ya didukung Pak. Wah ini Iran, ini Khamenei, walaupun dia di dalam narasinya dulu sempat saya lihat ya sekilas itu informasinya secuil kan, jarang juga saya dengar sebenarnya. Kan pernah dia ya, bikin itu. Iran ini negara agama yang apa ya katanya ya, yang jolim atau apalah katanya kan, karena agama begitu kan. ya, Saya lupa judulnya itu kalau nggak salah. Dia memprotes kan waktu Amini gara-gara Amini nggak pakai ini aja apa berapa helai rambutnya kelihatan dari jilbabnya, ditangkap, dipenjara, dipukulin, kekerasan fisik sampai apa kematian, ya kan? Sehingga ya, demo rakyatnya belum lagi yang mengkritisi termasuk artis-artis segala macam juga dibunuh begitu, dipenjarai, ditangkap, dibunuh ya bahkan sampai korbannya waktu itu berapa banyak itu demonya. Ah, dia keluarin itu kan YouTube-nya itu kan bahwa Iran ini negara apa sih agama yang otoriter yang apa ya pokoknya dia sangat ini sekali itu ya sangat mengkritis sekali begitu bahwa ini negara yang amburadul lah intinya ya nilai nggak ada nilainya begitu ya. dan dia malu begitu ya. Nah tetapi di saat satu-satunya yang bisa menolong Palestina ya ya ini sohib kita ya kan bahkan si Bak Mukmin aja kan kalau saya lihat sekelas saja yang sebenarnya benci mengkafir-kafirkan ya kita harus bersatu sekarang nggak ada lagi itu kafir-kafiran Islam itu begitu kan kita Iya. lupakan dulu ideologi. Nah, nanti kalau dia udah menang minimal ini ya bisa lagi saat dia rebutan kekuasaan ya kafir kan begitu Islam itu. Oh, betul itu. Jadi dia akan Ya, selalu double face, seribu muka lah ya modelnya takya karena nggak punya apa kekuatan lagi. Termasuk negara komunis pun ya yang negara jelas-jelas pemakan babi ya, begitu ya yang terus terang Rusia banyak kan Katolik begitu ya. Ya kan, ortodok, Pak, ortodok. tetap aja yang dianggap kafir juga, ya tetap juga datang ke sana. Ini sahabat kita, sohib kita, ini Betul. Betul itu. ini ya kan. Ya karena udah Iya, nggak mampu, Betul. Pak, begitu ya. Nah, tetapi iya, berbeda sekarang negara-negara Muslim yang maju, artinya yang lebih terdidik lah ya. Mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya dan banyak sekarang universitas-universitas Amerika, termasuk Boston University, NYU, kalau nggak salah New York University pun bangun di Arab Saudi semua itu ya. Sehingga iya, mereka anak-anak mahasiswanya banyak yang pintar bahasa Inggris, wawasan terbuka dan banyak orang-orang Western yang ekspatriat bekerja di sana dan tinggal di sana. Kan yang mengurus-mengurus properti perusahaan-perusahaan mereka yang besar kan semua kebanyakan orang-orang Barat ya, Western karena mereka nggak mampu ya, mereka punya investasi aja ya, jadi punya tanah, punya investasi uang untuk yang kelola ya tetap memanage itu semua orang-orang Western, makanya dia ngelihat pandangan, cara berpikir, cara berbicara berbeda begitu, makanya MBS apalagi yang sekolah di luar dia di Inggris ya kalau nggak salah 5 tahun belum lagi juga dia pernah ikut sekolah ini juga ya kalau nggak salah ketentaraan termasuk ke Yordan ya jauh lah. Nggak mungkin lah saya ngikutin model-model ulama, model kayak Anwar Abbas, kayak Abdul Somad.
gitu kan, kayak Felix Show, wah gua pancung aja lu kalau ngomong katanya. Lu banyak takirannya lu katanya kan, Terus apalagi ini yang Pak, ulama-ulama Eh, Muslim Syiah itu kan dipancung semua, terus termasuk HT yang apa tuh Isbut, bukan Hizbut Tahrir, Iwanul Muslimin ya dipancung semua itu sama si MBS itu ya kan. ya, Pak Paskah, terus saya ini saya Ya, ini nggak ngerti orang macam Bang Mukmin yang gigi ompong itu. Dia itu pendidikannya apa? Dia itu tukang kerja di Pizza Hut, tukang bikin ya pizza. SMP Pak, SMP Tahu-tahu Pak. tahu-tahu sekarang masuk di national Ya, TV kok. namanya nggak heran, Pak. Negara Konoha, ya begitulah wawasannya. SMP dijadi narasumber, Iya, preman dijadi narasumber, kan kacau. tiap kali gue lihat dia di TV, gue bilang udah deh lu balik lah bikin Ya pizza sana. makanya ngapain kita dengerin yang kayak gitu. Udah nggak ada tuh, kelasnya lah. Gitu. ya terus ini Pak, saya kan lihat Mm-mm. ini Ade Armando ini kan suka bawa data. Terus dia mengklaim kalau 60% orang Amerika itu sudah menentang Trump katanya gitu. Loh, ini datanya dari mana gitu kan? Sementara Iya, yang membawa Trump itu menjadi presiden itu orang-orang konservatif sama iya, sebagian orang-orang liberal yang sudah sadar yang pengen negaranya itu aman dan keuangannya kembali pulih gitu kan Pak. Nah, iya. Mereka terus nanggung-nanggung ya, Pak data informasinya. Kayak menurut saya kayak si Armando itu kan uh, mestinya kan dia kalau pintar dia mesti tahu siapa Hamas. Siapa ini ya, Kameni? Bahkan Kameni kan dia udah pernah kritik itu. Tapi dia lupa lagi tuh kritikannya. Jangan-jangan kritik itu kritikan narasinya itu udah dibikin sama timnya sehingga nggak masuk ke otaknya dia lupa lagi. Jadi bukan dari pikiran dia ya. sebenarnya. Nah, Narasinya terus itu dari timnya aja untuk bikin YouTube gitu. Heeh. dari Armando sendiri bilang Netanyahu ini adalah penjahat perang, bahkan penjahat perang yang lebih kejam daripada Hitler katanya kan. Nah, terus dia mengklaim bahwa tidak semua orang Israel itu setuju dengan Netanyahu. Bahkan sekarang mayoritas orang Israel sudah menentang Netanyahu. Loh, mayoritas yang mana? Kalau yang menentang itu kan yang datang dari kalangan sekte ultra ortodoks sama kaum liberal yang ada di Israel gitu kan. Ultra ortodoks kan paling menentang karena menganggap negara Israel itu berdiri tidak dengan hukum Taurat gitu kan Pak. Nah, ini yang Iya. tidak diketahui sama sama Ade Armando. Ini kan yang Kemarin aneh yang saya sekarang lihat ini. sih sedikit YouTube-nya itu si Permadi sebenarnya dia udah menyampaikan udah agak benar bahwa setelah Ottoman dikalahkan oleh British, pembagian negara-negara Timur Tengah itu di apa ambil alih ya karena kalah perang kan Ottoman karena dia bergabung dengan Jerman Perang Dunia Satu, runtuhlah si Ottoman, itu tanah-tanah area kekuasaannya ya di Arab Saudi di ini semua dikuasailah sama Prancis dan Inggris. Nah, akhirnya setelah terbentuk Liga Bangsa-Bangsa, ya dibagi-bagilah wilayah-wilayah itu, begitu ya. Jadi Palestina nggak ada, negara Palestina nggak ada, yang ada orang-orang Arab di situ, begitu. Nah itu udah benar, tetapi beberapa narasi-narasi dia yang eh, saya rasa kurang ya, masih beberapa banyak salahnya juga. Tetapi di satu sisi ya dia benar di saat mengatakan Palestina memang bukan satu bangsa, nggak punya tanahnya, begitu. Nah, tetapi kalau Ade Armando segala macam itu ya termasuk yang NU ya nggak heran lah Pak. Mereka kalau yang Muslim-Muslim begitu dari dulu kalau mereka membela Israel ya bisa dikomplain habis lah Pak. Ya, Iya, bisa dibilang ngaku-ngaku kafir ya moderat dia gitu nggak Pak ya. takut. Ngaku-ngaku Iya moderat. pasti. Iya. Terus soal nuklir yang Iran ini ya, itu puji Mm-mm. Tuhan sebenarnya saya sih percaya nuklir itu ada di Iran itu karena dari 15 tahun yang lalu video mereka yang change change that to Amerika in Israel itu sudah saya tonton gitu. Itu Mm-mm. bukan bukan apa lagi, bukan maksudnya cuman ancaman omong kosong gitu. Karena dari kebencian mereka itu kan sudah sangat sangat nyata. Terus Mm. mereka berani mendanai organisasi-organisasi teroris gitu kan. Itu udah salah Iya. satu cara mereka di awal
untuk menunggu momennya mereka kapan nih bisa kita luncurkan langsung ke negara Israel. Itu bukan omong kosong, tapi inilah kehebatan Mossad tadi. Mereka mereka kan salah satu bangsa yang bisa menguasai banyak bahasa gitu kan, termasuk bahasa-bahasa di Timur Tengah, bahasa Persia lah. Sebenarnya Kayak si Iran ini dulu kalau mau dihabisin sama Amerika tuh gampang banget ya. Begitu 52 ya kalau salah 52 warganya disandra, keduta besaran waktu itu mereka demo masuk ke sana menyandra warga negaranya itu ya 1 tahun lebih ya. Nah itu ya, sebenarnya punya alasan Amerika nyerang itu dulu Amerika lagi luar biasanya, Iran belum ada apa-apanya begitu ya. Itu dengan gampang itu sebenarnya habis itu Iran itu ya. Jadi si Khamenei itu bisa hancur, cuman ya itu tergantung juga presidennya. Kalau yang jadi kadang leader itu perlu juga yang ini ya, berani ya, tegas ya. Yang agak ya, koboi juga begitu ya, model Netanyahu nggak peduli lalu mau ngomong apa, mau kritik apa, gue merasa ini gue bener begitu ya. Kayak model Trump lebih ini begitu. Cuman kan Trump juga sekoboi-koboinya juga terikat negaranya yang lebih punya value demokrasi ya, menghargai hak asasi manusia ya. Nah, tetapi ya, kalau kayak Israel ya, sebenarnya seperti kayak Netanyahu itu lebih baik lagi tuh, dihabisin aja udah. Kayak kemarin kan dia udah nafsu banget nih, gue udah kepalang tanggung nih, gue mesti gulingkan si si ini sampai gue pasti. Bahkan dia udah siapin tentaranya itu masuk ke fasilitas nuklirnya, turun ke bawah dilihat. Nah, kalau masih ada dia nggak pakai GBU 57 pun, gua kirim aja 1.000 2.000 tentara gua di situ masuk ke Fordo, masuk ke Natan segala sampai ke bawah fasilitasnya. Ya tinggal dipasang bom-bom di bawah tanah itu hancur semua udah kan, nggak bisa ya, apa-apa. Nah, dia bisa lakukan gitu. Tetapi ternyata Amerika bagus juga sih Trump itu ya, mengecoh ya. Dia bilang kita kasih waktu 2 minggu, nggak taunya ya kan dalam waktu paling lama dia ngomong. Dalam waktu paling lama 2 minggu. Tapi benar juga berarti kalau paling lama 2 minggu kan bisa sehari, bisa 2 hari, 3 hari gue serang. Iya ya. kan? Nah, Jadi dia nggak terus menyalahi ini kan, Pak, gue ngomong paling lama gitu ya. eh, kekurangan pemerintahan Amerika ini kan karena masa jabatan Presiden Amerika itu sangat singkat ya menurut saya ya. Iya Eh, benar. nah takutnya nanti setelah zaman Trump beralih ke orang orang Demokrat yang Mm-mm. seperti zamannya Obama, seperti zamannya Biden gitu kan. Nah Nah, tapi kita takutnya berharap sih rakyatnya Amerika sekarang dengan si Trump tiap hari kan ngebongkarin terus nih mm, betapa bobroknya zamannya Biden, Obama ngabisin duit nggak ngapa-ngapain ya. Yang ada diplomasi Amerika juga jadi udah keluarin banyak bantuan USAID. ya. Nah tapi kan dari dulu juga kan masa-masa pemerintahan Presiden Amerika dari zaman revolusi agama di Iran itu kan ada kalau nggak salah Pak ya, saya dengar karena atas dasar hak asasi manusia tadi Amerika yang turut menggulingkan pemerintahnya Pak Teti. Apa itu benar Pak? Zaman Presiden apa ya Nixon atau siapa Pak? Kalau nggak salah. Saya lupa. Atau Jimmy Carter gitu. Jadi itu ada perannya pemerintahan Presiden Amerika pada pada zaman itu gitu Pak. Iya, Nah oh ini nggak dapet sinyal kayak tadi hilang. Sorry. Iya. ya ya takutnya gitu Pak kan Amerika itu tidak tidak belajar dari pengalaman. Mm-mm. Terkadang mereka Kayaknya sih ini terkadang sekarang kepuasan terhadap Trump rakyatnya itu hampir besar ya Pak, 70-80% minimal ya. Jadi saya yakin untuk next, walaupun dia nggak mencalonkan diri sekalipun, Demokrat ini hancur ya. Jadi lari ke apa namanya Republik yang menang begitu. Nah, ya tinggal siapa orangnya calon Republik yang koboi juga kayak ini begitu. Tapi kalau yang Republik biasanya sih lebih didukung sama eh, apa warga negara Amerika asli yang kebanyakan sih eh, apa nasionalis ya. Dia ya mengutamakan Amerikanya. Kalau yang ini kan lebih ke liberal ya. Yang Demokrat ini ya, yang lebih ya ngomongnya sebentar-sebentar menjunjung
hak asasi minoritas, LGBT segala ya hancur makanya ya. Jadi dibalikin itu sekarang sama si Trump dalam waktu kepemimpinannya cuma berapa bulan dia udah ngerti tuh mesti apain termasuk mesti ngapain aja step-stepnya dia termasuk ya, langkah-langkah dia memulangkan para imigran ini yang kriminal-kriminal, tukang perkosa, mafia, drug, ya kan, tukang demo-demo, mahasiswa-mahasiswa, universitas-universitas yang berkolaborasi sama Muslim-Muslim, termasuk anggota-anggota Demokrat, gubernur-gubernur di negara-negara bagian Los Angeles segala macam New York ya bahkan ya, polisi-polisinya yang diatur wali kotanya. Nah, yang sengaja mau menentang termasuk hakimnya, ya kan? Nah, itu ya, ya mau diberesin semua itu. Jadi saya yakin dengan 4 tahun dia ini aja kerjanya maksimal ya, hampir tiap hari ya. Jadi walaupun umur dia udah hampir berapa ya, 78 apa berapa itu, maksimal banget ya. Dan tim-timnya dia ya, ini kebanyakan saya lihat walaupun ini banyakan sipil ini luar biasa ya, termasuk juru bicaranya tuh siapa, Levitt siapa itu perempuan itu canggih banget itu dia ngomong dan membantah setiap pertanyaan di conference press itu. Oh, itu luar biasa itu. ya, Padahal dia ini kan bukan orang ASN ya, kayaknya orang swasta yang terbang ini, tetapi komunikasinya luar biasa begitu. Gitu. ya. Nah, Bagus ini saya lihat. Mm-mm. mm, kembali ke Indonesia, Pak. Saya bingung ya posisi Indonesia ini. Yang katanya ya, mayoritas Sunni lah gitu Pak ya.